Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran lab.bahasa. Let's continue our lesson into still on chapter 7. I'm taller than you, page on 151. On the last practice, choose the best answer. Kita di bagian penghujung bab ya di sini. Oke. The following dialogue is for question number 1, 2, 3. Andre, ayo kita cari pizza untuk makan siang. Di mana kamu mendapatkan pizza yang terbaik di Malang? Andre, saya tidak ragu dengannya. Itu mestinya adalah Resitos. Tidak, pizza di label yang di pojokan itu lebih nikmat. Dan di sana lebih banyak varietasnya, atau di sana banyak jenisnya, dan juga pelayannya sangat ramah. Ya, saya pikir juga dia benar, Andre. Di sana lebih bagus kualitasnya, tidak terlalu murah, tetapi di sana sangat bagus, baik atau lezat. Oke. Label di dekatnya Resitos ya. Kejunya sepertinya tidak baik menurutku, dan untukku semuanya terbuat dari keju. Kamu juga dapat memesan pasta. Maksudnya mungkin toppingnya tidak hanya keju ya, tapi toppingnya bisa pasta. Kemudian Andre menimpalinya, pasta di label di sana merupakan sesuatu hal yang sangat menjijikkan yang pernah saya rasakan. Jadi menurut Andre mungkin pizza dengan pasta di label itu sangat tidak enak. Dita, baiklah. Oke, kita masuk ke pertanyaan number 1. What does Dita think about the pizza in the Resito? Dita ya di sini. Dita mengatakan kalau di Resito itu tidak enak tadi, ya. Jadi mestinya jawabannya adalah she thinks the pizza isn't as good as the one in label. Jadi Dita itu kan di sini jelas tidak. Dia mengatakan bahwa pizza di Resito itu tidak enak. Yang lebih enak itu adalah yang di label. Jadi jawabannya adalah yang A. Number 2. Why did Dita suggest that Andre choose pasta instead of pizza? Tentunya kita lihat ya. Statement A. Andre tidak suka makan pizza, bukan? Pasta lebih murah dibandingkan pizza di label. Pizza tidak murah pizza tidak mahal dibandingkan di label. Andre berpikir bahwa keju yang digunakan label is not good. Nah, gini. Mengapa Dita menyarankan Andre untuk memilih pasta dibandingkan pizza? Tentunya adalah kita lihat statement sebelumnya. The cheese, kejunya tidak enak. Nah, berarti masalah keju. Jadi Andre itu berpikir bahwa keju yang digunakan di label itu tidak enak. Jadi kita bisa menjawabnya adalah yang D. Selanjutnya number 3. What can you conclude after reading the dialogue? Nah, ini percakapan tinggal sedang mencari mau makan di mana, ya. Lagi menentukan menunya sampai dengan di akhir dialog itu mereka belum menemukan kecocokan mau makan di mana. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa they are still arguing where to go. Mereka masih mendiskusikan di mana mereka akan pergi. Jadi jawabannya adalah yang C. And then for the next text, the following text is for question number 4 to 6. Cooking direction of San Diego La Pasta. Cara memasak langsung di pasta San Diego. Dengan menggunakan kompor biasa, dengan panci ini bergagang ya, medium saucepan. Saucepan itu maksudnya panci bergagang.
tambahkan 435 ml atau 1/3/4 cup dari air, dan juga 4,5 gram atau 1 sendok makan sendok teh keju. Kemudian panaskan, dan di dalam sini ya, panaskan terlebih dahulu di sini, kemudian aduklah secara kontinu sampai dengan mendidih sampai dengan 7 menit, tetap dalam kondisi diaduk ya. Kemudian microwave, kombinasikan isi 435 ml atau 1/3/4 cup, sama ya kontennya, komposisi maksudnya kok konten. Komposisinya, kemudian keju, butter itu margarin pada 2 liter capacity of microwave. Jadi menggunakan microwave dengan kapasitas 2 liter dengan menggunakan mangkok yang nyaman, biasanya mangkok keramik ya, yang biar tidak mudah pecah. Kemudian masak secara tertutup pada temperatur tinggi yaitu 8 menit, kemudian tetap aduk secara teratur. Aduk dan biarkan 1 menit sebelum penyajian. Oke, pertanyaannya, kita masuk ke it takes bla 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 to cook the pasta using the microwave. Kita lihat di sini. Di sini adalah untuk yang stop pakai kompor biasa ya, tetap aduk ya. Kemudian simmer for 7 minutes. Jadi ini saat kita mendidihkan air ditambah 7 menit waktu memasaknya ya. Yang pertama, stove top itu mendidihkan ya, boil plus 7 minutes. Sedangkan microwave ya, ini adalah 8 menit plus 1. Nah, maka kita bisa membandingkan bahwa microwave ini kalau mendidihkan air itu kan tidak mungkin 1 menit langsung mendidih ya. Kan nggak mungkin. Berarti mestinya adalah microwave itu lebih pendek ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa it takes shorter to cook the pasta using the microwave. Jadi jawabannya adalah yang B. And then number 5, the butter used to fungsi dari mentega itu tentunya adalah more if we use stove to cook pasta. Kemudian different itu bukan ya, yang A bukan, B bukan, less if we use microwave. Nah, ini kenyataannya adalah bahwa si butter ini, si mentega ini pakai kompor dipakai, kemudian pakai microwave juga dipakai. Jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya bahwa the butter use is equal both cooking by stove and by microwave. Jadi menteganya itu digunakan baik untuk kompor biasa maupun pakai microwave. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. And then for the next number, what should we do before adding the pasta into the pan in the stove top method? Apa yang harus kita lakukan sebelum menambahkan pasta ke dalam panci dengan metode kompor biasa? Nah, tentunya adalah tadi sebelum mencampurkan semua bahan adalah mendidihkan air dulu. Berarti boil the water. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Next, the following text are for question 7 to 10. Text 1. Budiman Agro Center BAC merupakan wilayah tanaman yang luas, dibangun pada tahun 1970, lebih dari 25 hektar. Di sana terdapat lebih dari 200 jenis pohon ya, buah-buahan. Pengunjung dapat menemukan banyak durian, mulai dari durian montong, musangking, dan juga lainnya lagi. Tanamannya sangat bersih dan dirawat sangat bagus. Pengunjung dapat mengelilingi tempat tersebut dengan mengendarai mobil golf
menggunakan mobil tersebut dapat mengangkut 10 orang, kemudian the driver, sopirnya akan bertindak sebagai pemandu. Dia menerangkan semuanya tentang tanaman ketika mengendarai mobil. Pengunjung dapat memberhentikannya untuk membeli buah ketika buah siap untuk dipanen. Budiman Agro Center juga menyediakan pengunjung dengan agromart atau pasar agro atau minimarket lah istilahnya, di mana pengunjung dapat membeli buah segar dan juga produk lain yang berkualitas yang sudah dipanen dari tempat tersebut. Pengunjung yang lapar dapat mencicipi atau merasakan makanan yang kebanyakan adalah makanan sayuran di Resto Agro. Itu untuk teks yang pertama. And then for the text 2 ya, Green Valley merupakan resort yang sangat luas, dibangun pada tahun 1981, luasnya 20 hektar. Di sana ada villa dengan danau dan view gunung. Di sana terdapat kopi dan juga tanaman coklat di sekitar resort. Pengunjung dapat berkeliling tempat tersebut dengan menggunakan mini train atau kereta mini. Kayak kereta kelinci itulah mungkinlah yang dimaksud ya. Kemudian kereta tersebut akan naik dan turun ke lembah sepanjang tanaman. Kereta dapat mengangkut sekitar 20 orang. Kereta dapat berhenti pada pemberhentian di lembah untuk mengizinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan dari atas danau. Tanamannya hampir menyerupai hutan mini ya, hutan mini. Tidak terlalu dekat dengan beberapa tidak terlalu terurus maksudnya. Dengan beberapa dahan kering dan juga ranting di mana-mana. Keretanya juga terlalu tua, tetapi pemandangan danau dan gunungnya sangat amazing, sangat mempesona. Pengunjung dapat makan maupun minum kopi dengan pemandangan langit restoran di area resort. Okay, let's for the question number 7. Which of the statement goes with the text? Di mana statement di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas? Oke, kita bisa analisa satu persatu. Green Valley Resort tidak memiliki restoran, salah ya. Green Valley ini ada restoran, salah. Pengunjung Green Valley Resort dapat berhenti untuk membeli buah, salah ya, tidak ada di statement teks kedua. Kemudian the car at BIC lebih besar dibandingkan mini train, ini sudah salah. Yang besar tentunya adalah mini train. Mini train bisa mengangkut 20 orang. Ini tadi yang a golf car itu hanya bisa mengangkut 10 orang. Kemudian C itu tidak sesuai ya. Kemudian yang D, the plantation at BIC is nearer than the one at Green Valley Resort. Neater, nah ini sama, neater itu lebih tertata. Maksudnya tanaman di BIC itu lebih tertata dibandingkan Green Valley Resort, ya, seperti itu. Not very neat itu dibiarkan apa adanya atau tidak tertata ya. Kalau yang Budiman Agro Center itu kan jelas ya, tadi dikatakan bahwa tanamannya itu sangat tertata. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang D. And then for the next number 8, which of the statement is not true based on the text? Di manakah statement di bawah ini yang tidak benar berdasarkan dengan teks tersebut di atas? Kita evaluasi. BIC is older than Green Valley. Older, lebih tua. Older. Ini benar ya.
PAC karena ini kan 1970, ini 1981. PAC lebih tua dibandingkan Green Valley, itu jelas benar. The view at Green Valley is great. Ini benar ya. Tadi dikatakan bahwa it's amazing. The view of the lake and mountain is amazing. Benar. Kemudian si visitor can get vegetarian food at the Green Valley. Nah, ini jelas salah. Pengunjung itu tidak dapat makan makanan sayuran di Green Valley. Green Valley itu hanya menikmati pemandangan ya, bukan. Kalau menikmati vegetarian food itu hanya bisa dinikmati di PAC atau Agro Resto ini dikatakan. Mostly vegetarian food at the Agro Resto. Berarti yang tidak benar jelas jawabannya adalah yang C. And then for the next number 9, what action should Green Valley Resort take to improve the condition? Bagaimana usaha yang digunakan untuk Resort Green Valley untuk meningkatkan kondisinya? Oke, yang pertama, build a new restaurant, udah punya restoran. Change the train route, tidak perlu. Masa harus mengubah rute kereta, tidak perlu. Create more modern villas, tidak perlu ya. Provide a better train for the visitor. Nah, ini yang mestinya dilakukan itu yang D. Alasannya apa? Di sini dikatakan bahwa the train is also old. Jadi keretanya itu udah ketuaan. Kalau sudah terlalu tua itu kan mestinya berbahaya untuk pengunjung. Jadi mestinya adalah menyediakan kereta kelinci yang lebih baik lagi. Seperti itu. Atau peremajaan lah. Peremajaan alat transportnya. Jadi jawabannya adalah yang D. And then for the last number 10, can you compare between the driver in the two places? Bagaimana kamu dapat membandingkan antara kedua pengendara atau sopir ya pada dua tempat tersebut? Tentunya adalah di sini yang teks pertama itu kan tadi dikatakan bahwa drivernya itu sekaligus as a guide. Jadi sekaligus sebagai pemandu wisata. Berarti dia bisa bercerita banyak. Ya. Jadi tentunya adalah yang lebih baik adalah the ones at Budiman Agro Center are more professional. Karena apa? Karena dia mengantar sambil bercerita, merangkap sebagai seorang pemandu wisata. Kalau yang di Green Valley, sopirnya ya hanya sebatas sopir saja, tidak ada lebihnya, hanya mengantar naik dan turun lembah. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang D. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk essay dan critical thinking talks-nya, bisa dibahas di video eksklusif. Oke, gitu ya. Murah, hanya Rp10.000 untuk berlangganan menikmati soal-soal yang tipe HOTS dan lain sebagainya. Gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.